Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita lanjutkan materi pesawat sederhana kita ya. Nah, kali ini kita masuk ke pengungkit dan bidang miring. Nah, ini adalah pertemuan pesawat sederhana yang ketiga. Baik. Sumber buku yang digunakan masih sama, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam, Kurikulum 2013, edisi revisi tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita kali ini mengidentifikasi jenis-jenis tuas atau pengungkit, mengidentifikasi syarat keseimbangan pengungkit, menjelaskan penggunaan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari, menghitung keuntungan mekanis pada pengungkit, menjelaskan prinsip kerja bidang miring, mengidentifikasi penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, dan menghitung keuntungan mekanis bidang miring. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sana adalah gambar dua orang yang sama-sama sedang membuka tutup botol. Pertanyaannya, mana yang lebih mudah? Yang membuka dengan gigi kah atau yang membuka dengan alat bantu? Alat bantu yang digunakan untuk membuka tutup botol tadi disebut tuas. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana dengan tumpuan di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat atau memindahkan sesuatu yang berat. Hubungan antara beban W, kuasa F, lengan beban LB, dan lengan kuasa LK sebagai berikut. W kali LB sama dengan F dikali LK. Dengan keterangan W sama dengan beban yang diangkat, satuannya adalah Newton. F, kuasa untuk mengangkat beban, satuannya Newton. LB, yaitu lengan beban, satuannya meter. LK, lengan kuasa, satuannya meter. Keterangannya bisa kalian lihat pada gambar. Keuntungan mekanis tuas. Nah, keuntungan mekanis kemarin sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Keuntungan mekanis pada tuas ini sama dengan W dibagi F atau beban dibagi kuasa. Bisa juga dengan cara LK dibagi LB, lengan kuasa dibagi lengan beban. Contoh soalnya, sebuah tuas memiliki lengan beban 10 cm dan lengan kuasa 1 meter. Jika kita ingin mengangkat beban yang memiliki berat 50 Newton, berapa gaya yang harus kita gunakan? Tentukan pula keuntungan mekanis alat tersebut. Penyelesaiannya diketahui LB sama dengan 10 cm, LK sama dengan 1 meter yang diubah menjadi 100 cm, WB sama dengan 50 Newton. Jadi jawabannya WB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Karena FK yang dicari, maka FK sama dengan WB dikali LB dibagi LK. Maka FK atau gaya kuasa sama dengan 50 Newton dikali 10 dibagi 100. Jawabannya adalah 5 Newton. Jadi, gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut beban seberat 50 Newton adalah sebesar 5 Newton. Jadi, sudah mulai terlihat keuntungannya ya. Jadi, bebannya itu 50 Newton, kita hanya butuh gaya sebesar 5 Newton saja. Baik, soal selanjutnya adalah keuntungan mekanisnya. Ya, keuntungan mekanisnya rumusnya sama dengan WB dibagi FK. WB-nya tadi sudah didapatkan 50 Newton dibagi dengan 5 Newton. Maka keuntungan mekanisnya adalah 10 kali. Ya, berarti gaya yang kita harus keluarkan itu 10 kali lebih kecil dibandingkan dengan berat beban yang harus kita pindahkan. Pernah main jungkat-jungkit kan? Kalau main jungkat-jungkit itu biasanya kalau berat antara orang yang satu dan orang yang lainnya itu berbeda, maka biasanya dia tidak akan seimbang. Kita analogikan pada jungkat-jungkit yang ada pada gambar.
Bagaimana jika massa beban dan kuasa pada pengungkit berbeda? Maka geser beban atau geser kuasanya sehingga bisa seimbang. Kemudian, bagaimana agar tuas atau pengungkitnya bisa seimbang? Maka kita harus memastikan massa atau berat benda itu sama dengan massa atau berat kuasa. Kemudian lengan beban itu harus sama dengan lengan kuasa. Kemudian kita masuk pada jenis tuas atau pengungkit. Tuas itu ada 3 jenis ya. Tuas jenis pertama, kalian bisa lihat seperti gambar, itu titik tumpu itu ada di tengah-tengah antara kuasa dan beban. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah titik tumpunya. Titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gunting, kemudian tang dan jungkat-jungkit. Jadi titik tumpunya itu ada di tengah-tengah antara kuasa dan beban. Kemudian tuas jenis kedua ya. Nah, tuas jenis kedua ini yang di tengah ini adalah beban. Nah, jadi beban ini berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi bebannya ada di antara titik tumpu dan kuasa. Sebenarnya untuk mengingatnya kita hanya butuh mengingat yang di tengah itu apa. Kalau tuas golongan pertama tadi, yang di tengah adalah titik tumpunya. Tuas golongan kedua, yang di tengah adalah bebannya. Jadi beban ini berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah yang pertama pembuka tutup botol ya. Kemudian yang kedua pemecah kemiri ya, itu alatnya pemecah kemiri. Kemudian ada juga gerobak dorong ya, gerobak dorong untuk mengangkut bahan-bahan bangunan biasanya. Nih, itu contoh tuas golongan kedua, yang di tengahnya adalah beban. Kemudian tuas jenis ketiga, masih yang kita ingat adalah yang di tengahnya. Nah, tuas jenis ketiga yang di tengahnya adalah kuasa. Kuasa itu apa sih? Kuasa itu gaya yang bekerja ya. Jadi biasanya kuasa itu tangan kita. Jadi tangan kita itu di mana? Jadi di sini kuasanya berada di antara beban dan titik tumpu. Contohnya apa? Ya, contohnya staples ya, itu kuasanya ada di tengah. Kemudian contohnya juga adalah penjepit kue. Jadi penjepit kue itu juga tangan kita juga ada berada di tengah-tengah antara titik tumpu dan beban. Baik, kemudian apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, gambar ini adalah gambar tangga. Fungsinya tangga apa sih? Fungsi tangga bukannya untuk naik dari lantai 1 ke lantai 2 ya. Baik, jadi kita akan masuk ke bidang miring karena tangga adalah salah satu contoh dari bidang miring. Baik, bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Bisa kalian lihat contohnya alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Di sini contohnya ada papan miring untuk menaikkan suatu benda ya, kemudian paku. Kenapa paku disebut bidang miring? Karena paku ujungnya runcing ya, jadi ujungnya itu juga berbentuk bidang miring ya. Kemudian tangga, kemudian skrup, pahat, kapak, pisau, dan mata bor ya. Jadi bentuk-bentuk benda yang mempunyai kemiringan ya, itu juga disebut. Pernah jalan-jalan di sekitar puncak atau di sekitar pegunungan? Biasanya jalan-jalannya itu dibuat berkelok. Kenapa? Nah, jalanan berkelok ini menggunakan prinsip bidang miring yang tujuannya untuk memudahkan. Bayangkan kalau kita harus mendaki dari bawah sampai ke atas gunung tanpa adanya bidang miring. Pasti susah ya, karena pasti sangat menanjak. Nah, maka dibuat bidang miring yang berkelok-kelok untuk memudahkan kita sampai kepada puncaknya. Kemudian di sini rumus untuk bidang miring yaitu FK dikali S sama dengan W dikali H. Di sana sudah ada gambarnya, ada keterangannya, bisa kalian lihat. W itu adalah beban, F adalah gaya kuasa, FK gaya kuasa, S sama dengan
panjang lintasan bidang miring, dan H sama dengan ketinggian ya. Jadi rumus keuntungan mekanik untuk bidang miring, karena bidang miring tadi termasuk pesawat sederhana, maka bidang miring juga mempunyai keuntungan mekanis. Rumusnya KM, keuntungan mekanis, sama dengan W dibagi F, atau beban dibagi kuasa, atau S dibagi H, panjang lintasan bidang miring dibagi dengan ketinggian. Ini contoh soalnya. Jadi ada sebuah gambar ya, gambar ingin menaikkan peti ke atas sebuah truk menggunakan papan miring ya. Berapakah besar gaya minimum yang dibutuhkan untuk menaikkan beban W sampai ke puncak bidang miring, dan hitung keuntungan mekanisnya. Dari gambar diketahui bahwa W itu berat bendanya adalah 100 Newton. S, panjang lintasan bidang miringnya sama dengan 5 meter. H adalah ketinggiannya, itu adalah 3 meter. Yang ditanya adalah F dan KM. Jadi gaya dan keuntungan mekanisnya. Penyelesaian, F dikali S sama dengan W dikali H. F sama dengan W dikali H dibagi S. Maka F sama dengan 100 dikali 3 dibagi 5. Maka didapatkan F sama dengan 60 Newton. Maka gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan benda seberat 100 Newton adalah 60 Newton. Kemudian kita hitung keuntungan mekanisnya. Rumusnya sama dengan S dibagi H. S-nya adalah 5, H-nya adalah 3. Maka keuntungan mekanisnya adalah 5/3 kali. Nah, di sini ada LKPD. LKPD-nya ada 2 ya. Ini LKPD pertama tentang pengungkit. Nah, nanti kalian bisa mencoba ini bersama Bapak dan Ibu guru. Di sini sudah ada alat bahan dan prosedur percobaannya. Kalian ikuti saja langkah-langkahnya ya. Kemudian kalian isi data hasil percobaan dan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ini LKPD yang kedua tentang bidang miring ya. Jadi di sini juga kalian mencoba ya, karena sudah tertera alat dan bahan beserta prosedurnya. Jadi kalian tinggal mengikuti dan kalian isi tabel hasil percobaan beserta pertanyaan-pertanyaannya. Yang terakhir ada mind mapping. Mind mappingnya tentang tuas dan bidang miring. Di situ sudah diberikan apa saja yang harus kalian cari. Jadi kalian bentuk dalam bentuk mind mappingnya ya. Kalian cari, kemudian kalian buat mind mappingnya. Baik, sekian materi kita tentang bidang miring. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.